وإظهار الشعائر على طريقة جمعية نظرة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 سبح وانصر أهل جمعية. سبح وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Memulai segala sesuatu nikah dimulai dengan sholawat, insya Allah berkah. Diarpan mentemuke ngajina keterima. Amin. Misalnya apes ngajina tak keterima, sholawat pasti keterima. Bagi ibu-ibu yang saya hormati, kula pun ngaji. Kalau ngaji di sini itu kan tak pernah menjelaskan tentang fikih, karena pun budak usadari, budak usada hajah, jelas tidak pernah menjelaskan fikih. Maunya membawa kita perlu babul hadis, tapi kelirunya bagi kitab takrib. Malah saya sampai kita fikih, kan? Jadi tak nyampe kitab sebenarnya. Walaupun berkomitmen tidak akan menjelaskan tentang fikih karena sudah ada pakarnya sih. Tidak apa-apa. Sangat apa urusan fikih tanyakan pada Ustaz Bari dan Ibu Haji Aisyah dan yang lain, penyuluh yang lain dan para tokoh masyarakat yang ada di sini. Lah makin bulan apa? Bulan Sya'ban ini. Tanggal senapa? Paling kita baru ya, maka tak tahu tanggal. Mari baru. Belum Mi'raj Selasa lagi. Sya'ban tinggi. Berarti dia milo boleh. Berber. Kok selamatan nanti lagi? Mungkin malah selamat seneng. Dalam bulan Sya'ban mereka menjelang Ramadan. Jadi bulan Sya'ban mereka termasuk salah satu bulan yang mulia antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Tengah-tengahnya berada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban mereka dalam bulan Sya'ban mereka ada 3 kejadian. Ada tiga kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban, dan mereka berkaitan dengan kita orang Islam. Ketiga-tiganya utama, makanya mungkin perlu perlu diketahui sebagai ilmu, barangkali syukur-syukur bisa diamalkan. Yang pertama mereka dalam bulan Sya'ban itu saat ayat Al-Quran tentang anjuran membaca sholawat turun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mereka ayat perintah ayat bahwa Gusti Allah, malaikat-malaikat Allah mereka tapi baca sholawat. Maka ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kula panjenengan beriman nanti, kita sudah beriman. Perintah Gusti Allah, wahai orang-orang yang beriman, bacalah selawat kepada Rasulullah, kepada Nabi
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Makanya beda menyebut bahwa bulan Sya'ban ini termasuk bulan sholawat. Artinya betulnya maos sholawat. Sholawat apa bayi? Sholawat nahdiyah, sholawat nariyah, sholawat ibil qulub, sholawat apa bila? Sholawat ashhil, sholawat apa bayi pun. Sholawat sedasar sholawat ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nek silakan dibaca. Boleh gumun si kakum kan amalannya Habib si orang si sukses tak luar. Habib kan sholawatnya mereka pun menggema ke seluruh dunia bukannya Indonesia ya. Terus Habib Ja'far amalnya mereka sholawat sederhana itu. Sederhana sholawat yang dibaca ya. Jadi sehabis sholat maghrib, habis sholat subuh, mereka sholawat mereka mau baca semua keinginan kita insya Allah akan terkabul. Mau nyari doa aja sih mengkudur nabi amal baca surat Al-Baqarah 7 kali, cek norot dan mau kelar kita norot, gini. Cek kok kelar baca Al-Baqarah 7 kali, kelar norot pun. Engkau kudu makan mengikuti bener nama-nama. Sanggup nabanten. Tak sanggup kan? Mun sanggup lakoni, mun tak sanggup kita namung tak sanggup udah boleh. Mun beda amalan yang ringan, tapi ini insya Allah akan mengabulkan semua hajat kita. Baik lambat atau cepat insya Allah akan terkabul. Yang amalan apa yang diamalkan oleh Habib Syekh salah satunya itu saya amalan apa kata beliau saya dikasih amalan apapun itu kadang nggak dilakoni tapi khusus amalan ini istiqomah dilakukan. Mereka amalan mereka yaitu tiap habis sholat maghrib tiap habis sholat subuh membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli 'alaihi Allahumma sholli 'alaihi Allahumma sholli 'alaihi Allahumma sholli 'alaihi sampai 100 kali. Kak Gun, nampak kan gini? Mak muncak gini tak mantap kayak saya kan gitu. Apa mak tak dimulai Allahumma sholli ala Muhammad kan tak usah karena sudah ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima shollu 'alaihi wa sallimu taslima maka dilanjutkan Allahumma sholli wa sallim 'alaihi Allahumma sholli wa sallim 'alaihi Allahumma sholli 'alaihi tak napa Allahumma sholli wa sallim 'alaihi tak napa tambah sempurna Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi tambah sempurna boleh. Misalkan Allahumma sholli wa sallim 'alaihi Allahumma sholli wa sallim 'alaihi Allahumma sholli wa sallim 'alaihi sampai 100 kali. Atau Allahumma sholli wa sallim 'alaihi Allahumma sholli wa sallim 'alaihi Allahumma sholli wa sallim 'alaihi sampai 100 kali. Muncul lengkap oleh Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Mereka 100 kali jen sempurna terserah panjenengan. Jadi nggak usah diawali Allahumma sholli nggak usah lagi Allahumma sholli ala Muhammad nggak usah lagi tapi sudah ada sudah ikut shollu alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi sampai 100 kali. Kulo dong nama lagi. Maka nambah ucap. Kalau kita nama lagi kita nyampe lagi sudah. Boleh. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan sholawat karena di bulan ini perintah untuk membaca sholawat kepada Rasulullah mereka diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dan ini ada dalam ayat Al-Quran perintah sholawat. Mereka membaca sholawat yang pertama peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang nomor 2 kan bahwa di bulan Sya'ban mereka adalah bulan dilaporkannya amal perbuatan manusia seluruhnya kepada Gusti Allah. Bukan berarti dilaporkan hanya pada bulan Sya'ban, tapi ada yang dilaporkan
tiap pagi, tiap petang, ada yang seminggu sekali dilaporkan. Tapi dalam bulan Sa'ban dalam arti keseluruhan amal manusia dilaporkan kepada Gusti Allah. Makanya Nabi mereka kalau bulan Sa'ban mereka berpuasa. Kalau seminggu sekali yaitu dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Itu tiap amal perbuatan manusia dilaporkan ke Gusti Allah pada hari Senin dan Kamis. Ini yang mingguan. Kalau yang harian mereka pada pagi dan petang. Nah makanya beda-beda puasa Senin Kamis di. Mereka Nabi juga saya ingin saat amal saya dilaporkan ke Gusti Allah, saya dalam kondisi berpuasa. Itu dawuhnya Rasulullah pernah dawuh seperti itu. Kalau yang dilaporkan pada pagi dan petang, kadang banyak doa kayak bacaan sholawat dianjurkan diamalkan pada selesai subuh dengan selesai maghrib. Maka pada awal pagi dengan petang, dengan menghampiri malam. Kan masuk setuju. Puasa Sa'ban boleh melakukan Nabi itu selama bulan Sa'ban itu berpuasa. Orang boleh berpuasa, kita boleh berpuasa selama bulan Sa'ban. Kelar kira. Mungkin tak kelar bolehna. Puasa Ramadan kamu sebelum masak Sa'ban boleh. Tak kelar masih. Lah mereka kelar puasa bulan Sa'ban sebulan penting sampai nyambung ke Ramadan oleh, tak usah oleh. Tapi mungkin tidak punya kebiasaan puasa sebulan penuh di bulan Sa'ban, maka tak oleh gandeng langsung ke Ramadan. Kudu lain 2 atau 1 hari sebelum Ramadan mereka tak oleh puasa. Tak oleh. Kok tak pernah punya kebiasaan tak oleh digandeng ke puasa Ramadan 2 atau 1 hari sebelum Ramadan tak oleh puasa. Malaikat cemburu, malaikat ada kemiripan. Mohon biasa seperti Nabi selama bulan Sa'ban puasa terus apa nyambung? Nanti makin kalian tanya saya biasa puasa Sa'ban atau tidak? Kalau tidak ya tidak boleh nyambung. Berarti 1 atau 2 hari sebelum Ramadan tidak boleh puasa. Sebenarnya. Udah saya pernah nyambung. Sombong. Aku yakin sombong. Pas Ramadan gue pun terbayangkan ada dulu anak pasal tadi apa? Masa pasal pun buka air putih. Tak kena karena setiap zaman Covid kerjaan kita lancar dorong mulai buka masa sama ada pikir pasal bulan Sa'ban. Makin pun oleh apa? Tanggal senapa sih makin Sa'ban? Dijawabkan di awal di gini kesempatan berpuasa banyak masa bisa Senin Kemis bisa Ayyamul Bid tanggal 11 Ayyamul Bid pada hari-hari itu ya itu boleh atau Senin Kemis hari boleh atau puasa Daud searek puasa searek enten boleh mun sering sunnah ilakoni sae tak ilakoni ki tak apa terserah mereka. Segi tak ponan otang Ramadan tulis lain juga. Ponan setuju pun. Insyaallah. Ponan tak usah insyaallah Mbak. Ponan yakin mereka. Ponan apa enten? Ponan ya yakinnya mana mare merasa sudah selesai ya Pak. Saya salah ngasih pada saya tak kira. Bayar fidya, kini rapasa. Jadi pun makin sebelum datang Ramadan tulis Israel. Biar tidak ada kewajiban membayar fidya. Oke? Ayo, masih lepain. Mungkin penyambut kok makin. Di kurang 25 hari. Tulis Israel mereka wajib pulang. Nanti nyerah otang mereka hukumnya wajib karena mereka puasa wajib. Jadi harus diserahin. Coba melompat takdir yang berwajib dengan mana? Jadi ada amal kebaikan dilaporkan di bulan Sa'ban. Terus apa? Ada nisfu Sa'ban. Pasti memperingati biasa nggak Ustaz? Iya. Nisfu Sa'ban. Kan diperingati.
peristiwa yang terjadi di bulan Sa'ban kan? Peralihan. Napa peralihan? Pergantian lambe Rasulullah umat Islam mereka mun sholat mereka menghadap Masjidil Aqsa, bening menghadap ke Ka'bah. Saat itu sebelum ada perintah Gusti Allah untuk menghadap ke kiblat. Jadi masa Rasulullah jadi Rasul mengemban tugas, mereka sholatnya mereka menghadap ke Masjidil Aqsa. Anapa? Polanya bertokak ruang di Masjidil Haram, Mekah mereka, mereka di banyak patung-patung sisa berhala, patung Lata, Uzza, mana yang mana punya maafan gitu. Jadi nama Arab Lata, Uzza, mana Uzza keren mas, dikit kan anaknya namanya Uzza, padahal dia orang patung ya, saya sembah orang kafir. Lata nyaman masih gede-gedenya Lata, yang orang India, padahal dia orang patung. Nanti cek keliru, tetapnya masih Arab, padahal artinya tidak baik. Jadi dulu Mekah, Masjidil Haram mereka banyak patung. Sebanyak 300 lebih patung, sisa orang-orang jahiliyah menyembah patung. Makanya sholatnya Nabi mereka tidak menghadap ke Ka'bah, tidak menghadap ke kiblat. Dengan harapan menghadap ibadah biar suci, maka menghadap ke Masjidil Aqsa. Terus ini selama di Mekah, Rasulullah dan umatnya ibadah menghadap ke Masjidil Aqsa. Sampai suatu ketika Rasulullah hijrah ke Ka'bah. Unik dengan sejarah. Hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah selama 14 bulan. Lagi bulan Sya'ban mereka turun perintah untuk mengganti menghadap ke Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Aqsa lagi, menghadap ke Ka'bah. Apa? Pola nana yobo, malah ke ebo Arafah. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah mereka beragama Yahudi, paling banyak beragama Yahudi. Mereka perak, tak rapat jadi cara ibadahnya sama, pada menghadap ke Masjidil Aqsa. Diterima dengan baik karena dianggap ibadahnya sama. Diterima dengan baik. Terima dengan baik, tapi mereka juga sebagai fitnah. Enak kono inoreng segi agama Yahudi yang mau diajak ke Islam, mereka enak kok. Lah, tak usah mau agama Islam. Padahal ibadahnya ngadep ke Masjidil Aqsa, tak usah mau. Enak kono. Jadi dakwah Nabi ini kan meskipun terima dengan baik, tapi mendapatkan halangan dari fitnahnya orang Yahudi mempengaruhi tak usah mau Islam pada ibadah Nabi. Nabi resah dengan kejadian ini, susah. Karena susah Nabi terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, doa emas sekiranya ibadah menghadap ke Masjidil Aqsa ini dirubah. Yang diinginkan Nabi adalah menghadap ke Masjidil Haram. Doa terus, akhirnya selama 17 bulan ada di hijrah di Madinah. Kabul lagi di Gusti Allah. Qadla taqalluba wajhika fis sama. Sungguh Gusti Allah mereka telah mendengar doanya Nabi yang minta sungguh-sungguh ingin ibadahnya ini menghadap ke Masjidil Haram yang diingini oleh Nabi. Akhirnya dikabulkan. Waliyannaka kiblatan tardhahu, maka menghadaplah ke arah yang kamu inginkan. Jadi menghadap ke Masjidil Haram. Mereka terus terkabul ketika Nabi sedang memimpin sholat jamaah yang menghadap ke Masjidil Aqsa, mereka langsung berubah arah menghadap ke Masjidil Haram karena sudah turun ayat ini. Nabi kan tak kira langsung berubah diri tanpa petunjuk dari Gusti Allah. Tapi minta terus, Nabi minta, ya Allah, rubahlah saya ini menghadap ke sana karena ada faktor fitnah tadi untuk membedakan. Akhirnya menghadap ke Masjidil Haram. Lah yang mana orang Yahudi mereka orang turunan Bani Israel. Orang Bani Israel mereka umat
Nabi Musa neka pun sae nama Nabi Rasul tapi umatnya neka ceremi. Berikut orang segar putih, berikut orang jadi banteng ceremi. Orang Bani Israel nyawine kan terkena ceremi. Nah, tak mau bendera uring. Lasare Eobe menghadap orang Islam menghadap ibadahnya ke Masjidil Haram, ki kok cak boleh. Tak kira berkah ibadahmu tak ngadep ke Masjidil Aqsa. Cuma tak kira berkah. Itu gembar-gembornya fitnahnya lagi. Tak nemu ambung sebenarnya. Fitnah boleh Islam. Tak akhirnya orang Islam ada sebagian yang ragu, ada sebagian yang tidak. Kalaupun ragu tapi tetap noro ibadahnya ke Mekah karena ini perintahnya Gusti Allah. Tapi di hatinya masih ada ragu karena tak kolon Bani nyinyir orang Bani Israel orang Yahudi. Tak tahu bendera. Aku tidak mau, tak kira berkah. Percuma kalau tak kira berkah terus. Akhirnya turunlah ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal masakin wal sabil ila akhirih sampai ulaika humul muttaqun. Mereka diserahkan orang panjang ayatnya bahwa jawaban Allah apa atas fitnahnya orang Yahudi kan bahwa orang laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bahwa bukanlah kebaikan itu adalah kamu menghadap timur atau ke barat, bukan. Tapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada nabinya Gusti Allah. Wa atal mala ala hubbihi, dan orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada kerabat dekat. Mereka adalah orang-orang baik. Dan lanjutan ayat itu orang-orang yang melakukan sholat dan melakukan zakat, orang yang memegang janjinya setelah dia berjanji, orang-orang yang saya sabar ketika ditimpa musibah, ditimpa kemelaratan, ketika sedang perang, maka mereka lah orang-orang yang benar. Mereka dalam ayat itu isinya. Jadi bukan saya tak ngadep Masjidil Aqsa mereka tak kira berkah. Ojaan orang Yahudi, orang-orang turunan Bani Israel. Tapi dijawab sama Gusti Allah, bukan karena ada timur atau barat, tapi yang segelanya hari itu. Mereka, makanya sampai sekarang sesuai berita Allah, ibadah itu menghadap ke arah kiblat. Jadi orang Yahudi silakan saya terlalu banyak tanya. Ada kisah dulu ketika disuruh menyembelih kerbau, Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih kerbau. Kiranya saking tak usah tanya, cara nyembelih sapi, beli sapi, tak kira melarang, tak kira rekoso, tak kira repot. Kiranya sampai seenak napa Nabi Musa, sampai sehat. Mari kita sampai sehat, sampai sebenarnya apa? Sampai sebenarnya enggak emas, nyare aku. Saking tak tanya kan beli sampai cukup pun, tapi karena tanya terus akhirnya mempersulit diri. Lalu panjenengan misalnya dipintai sumbangan, ada acara Isra Mi'raj, dipintai sumbangan nasi per orang 5 bungkus. Coba tanya, buntuk aki 5 buntuk, buntuk minyak, apa buntuk kerdus, apa buntuk telur koran. Untuk di kerdus, coba kerdusnya ngapa? Mak lain ngapa pada kabin nolai kerdus setong dengan 5.000. Tarik melarang. Dikit masak kerdus melolok itu di napa pada luar. Kan namanya kremi, mempersulit diri sendiri. Mau cara beda 5 buntuk, 5 buntuk. Perkara apa? Beda buntuk koran, buntuk telur minyak, buntuk kerdus. Kan kita tak usah nanya lebih lanjut. Ada tak enak nyanyi Israel? Cermi, terkenal cermi ya. Terkenal cermi itu kan di serakit. Ini kepala nak betul cermi. Tak cermi tak nyaman dia, yang biru yang kolam.
alun-alun Israel ya. Paling nanggung. Tak usah banyak protes ki karo pun namun paling tak ya. Nah, neka bulan Sya'ban tiga keutamaan bulan Sya'ban yang masyhur dibicarakan. Memang ada sebagian yang mengatakan bahwa perubahan arah kiblat ada yang mengatakan di bulan Rajab, tapi sebagian besar mengatakan di bulan Sya'ban. Lah berkaitan bulan Sya'ban boleh neka parah ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan neka biasanya kan apa? Bulan menghitung harta benda untuk ditunaikan zakatnya, zakat mal. Yang pertama kan zakat fitrah. Zakat fitrah kan zakat diri kita nih, zakat badan. Kenapa jumlah namun zakat fitrah? 2,8. Biasanya kondisi umum mereka 2,5 kilo. Tapi karena banyak pendapat untuk sempurnanya ada yang bilang 2,7, ada yang ngomong 2,8 rata-rata. Ada yang disempurnakan 3 kilo kita. Benguan lebih tembang kundu on bolana kan tak kerasa lagi. Jadi mulai masa keluarga nekalek orek duan berarti kun sekilo lebih nah. Sekilo kan 10.000 kan tak kerasa lagi. Benguan kesempurna 3 kilo. Nah, mereka zakat fitrah. Selain zakat fitrah, mereka berzakat mal. Orang biasanya zakat mereka dikeluarkan di bulan Ramadan, nabung pahala double bulan. Padahal kalau zakat mereka kan setahun ukurannya. Selama setahun dihitung, kalau mencapai 1 nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nikah di bulan Ramadan biasanya. Padahal awal bulan kan bukan bulan Ramadan, tapi orang lebih banyak mengeluarkan di bulan Ramadan. Nabung pahala double. Nah, kita pun mulai dihitung di nama angka dengan compokan. Sampai di Tali burung tak buka jangan sampai Endi burung boleh tak cerita tak buntang tentang zakatnya endi endi otak endi letak napa aja pandi iya ini apa kemakan ikan panas di kolam ada ikan lelenya atau ampun lagi tak usah jelasan di lagi di perhiasan emas pandi iya kenapa seguni mereka segera tak capok. Nanti gaji mingguan, bulanan, suaminya punya gaji, punya penghasilan, punya. Jadi ternak pun tandi di mas-masan tandi. Belum 5 gram nih pun andi tak usah dibahas dulu tak terong tadi tak usah bahas zakat ternak tapi zakat emas. Makin yang memungkinkan adalah zakatnya penghasilannya kan bisa dari jadi bidan, jadi pegawai negeri, jadi pegawai swasta, jadi pegawai apapun, petani. Oh petani, panen nasi apa petani? Panen sabana lebar. Petani punya petani. Mon sabe, ini sabe sehektar. Tak sehektar ini kan setong kira-kira tak setengah hektar, tak seberapa hektar, pokoknya sehektar. Moni sabe sehektar, moni tangani padi dengan bibit yang biasa, mereka menghasilkan 3 sampai 5 ton padi. Tapi kalau pakai
padi hibrida mereka bisa menghasilkan 8 sampai 10 ton dalam 1 hektar. Lah kalau sudah melebihi nisabnya panen, kalau zakatnya panen mereka setiap panen bukan nunggu setahun. Mau nanti setahun pakai satu kok sampai ada. Makanya zakatnya panen mereka, zakatnya pertanian mereka setiap panen. Tak oleh nunggu setahun. Secara umum rata-rata oleh ahli agama setempat menyampaikan ke penduduk, mun panen seton maka zakatnya sekintal. Ini kalau disiram dengan air oje. Mun nyiram titik sampai nyiram mereka pun 5%, berarti setengah kintal. Mereka lebih gampang, lebih ngasih. Tapi ada juga kayak Kiai Basori Alwi, mereka menyampaikan sekintal, seton, 2 kintal. Mereka adalah 1 nisab panen padi. Ada lagi yang mengatakan seton 4 kintal. Yang lebih hati-hati orang mengatakan pokok panen seton yo jangan sekintal. Lebih hati-hati dikatakan cuma 1 ton. Nah makin gitu, kakak tak sampai sehektar sabena, kayak punya kenengan, mun kok panennya sampai seton 2 kintal, atau seton 4 kintal, atau lebih hati-hati ngambil yang seton, silakan dikeluarkan zakatnya. Pernah bu, zakat pertanian? Sudah, alhamdulillah. Neka harus dikeluarkan. Anak apa pola? Nah ini sudah perintah. Zakat fitrah mereka tidak senapa. Kalau kilo di paling banyak kalau kilo zakat fitrah, zakat burden, zakatnya diri, zakat aku. Badan kita beda apa nih dalam mereka? Sampai sehat nggak makin kalau dari kak sana apa ini sehat tak? Alhamdulillah kak sehat tak kira apa nih? Mata bisa ngabes, elong bisa nyium, mau tak bisa nyium berarti capok. Kalau bisa tidak nyaman, tak bisa tidak nyaman berarti capok. Anak dalam di corona. Mungkin bisa nyium, bisa tidak nyaman berarti sehat, bebas dari corona. Tangan bisa leguk neka. Sehat berarti ki sehat oleh ki bisa geresan ku ore ya jelek ore ya angak ki bisa mun pun tak geresan ku ki pun paseko ki purujuk sampai ngangkat kanjeng sampai kebo seneka ki ngangkat debon ngetek mereka kan cowok sakit cowok penyakit mereka pun ngambil 4 juta berobat 4 juta cowok corona mun tepak semacam bidik bisa puluhan ratusan juta sembuh dari corona. Kosokor mau secapok oleh tanggung pemerintah, pun berobat mandiri api ilmunya. Neka pun corona setok. Mun pas mata tak kena ngabes operasi katarak senapa pun. Mun neka beri tak bisa ngedit mulai alat pendengar neka senapa ratus juta. Ki. Mun misalnya beri tak ngedit terus tak bisa bentase aja sekolah seneka karuan. Larang bodi tak capok seterus negapun alhamdulillah montero oneng badan mereka sehat karunia Gusti Allah mereka punya maka lihatlah orang-orang yang sudah sakit menderita kok setiap radin ki muda ki bisa leter ki karena sehat karunia Gusti Allah mau pas beri perot tak kira mikirin ngambil mapan nyambi badan pun tak keluarkan diri tapi berapa karunia Gusti Allah mereka sangat besar sekali luar biasa ternyata ya karunia besar ini dipenyangkan Gusti Allah zakatnya kun 3 kilo mana tak menjanji tak pokok beri Gusti Allah yang begitu besar kalau diuangkan mereka senapa tak cukup miliar triliun mas zakatnya apa bu? Kun minta imbalan kalau kilo Gusti Allah. Setahun sekali salah. Kan gini. Cik kesoon kan gini. Cik kesoon. Lalu nyewa tak ambil rumah, nyewa rumah beli setahun udah 5 juta.
duit 10 juta. Nyewa sekamar kos-kosan, pun kamar sejumbo kan mepet nih kan. Sebulan 500.000. Kamar saya aku masuk buka sebelum napa. Jadi omong 500.000. Mau pas beli nyewa, soko sehat bisa dibeli nyewa itu si Allah. Jadi kata aku tuh larang, kok larang abri kebun jadi misalnya. Ada rumah, mata ini nyewa itu si Allah. Ini, terus nyabar ya. Saya bisa sampai bisa bentar, bisa nyanyi, bisa bentar, bisa rak-karaan. Ini kan karunia ya, bisa rak-karaan. Kalau ditanya, jauh, tak rak-karaan kan karunia. Kan gitu. Mau pas sewa, kenapa buat? Jangan takut, telur kilo. Lagu telur kilo dengan pemberian yang begini besar, kalau kita masih emang mengeluarkan zakat, sarah gelung. Jadi kok langsung cik melarat, tak pada panas are kok namun padi, kisah mau keluar zakat. Berat misalnya, kan cek sampai ya Gin. Jadi kalau kita ingin melihat karunia Gusti Allah, kan congok orang lain sehidupnya lebih tidak beruntung. Nanti gila zakat profesi, kembali ke zakat profesi. Kenapa? Gaji atau apa misalnya mula oleh gaji. Dalam 1 tahun kalau dihitung gaji apa didengar oleh nalako di gaji nagula misalnya dihitung dalam setahun setara dengan harga emas 85 gram, maka sudah wajib di zakat. Kan saya punya zakat lain sedekah diinfak. 85 gram emas seharga 85 gram emas selama setahun. Mun makin emas mereka regana 670. 670 kali 85 berapa? 670.000 kali 85 berapa? Sekitar 56 juta ya. Berarti selama setahun gaji kita 56 juta. Itu wajib dizakati. Zakatnya 2,5%. Itu yang wajib. 2,5% dari 56 juta berapa? 10.000 kali 56 berapa? 2,5% dari sejuta kan 25.000. Nah, cuma 1.200.000 selama setahun. Makle tak berat. 56 juta dibagi 12 bulan berapa? Dibagi 12. Oh, dulu aku tuh ngambil kalkulator malah. Orang hebat. Kenapa? 56 dibagi 12. 56 juta dibagi 12 berapa, Mbak? Cepetan timbang kalkulator. Oh, berarti antara 4 sampai 5 juta. Kalau gajinya per bulan 4 sampai 5 juta, mereka berarti kena wajib zakat. Maknya tak berat mengeluarkan 1.200.000 juga setahun, keluarkan setiap bulan. Lah ingat, kula gaji saya sudah dipotong oleh Kemenak 2,5% dimasukkan ke bagian zakat. Ini sebenarnya sudah mencukupi. Ini hanya wajib zakatnya. Tapi di luar masih ada infak. Ya, infak kalau bisa infak 5% lebih, 10% lebih bagus. Insya Allah rezekinya berkah. Nah ini dikeluarkan tiap bulan. Mau nanti setahun kok berat. Dahulunya Gus Bahan apa? Orang amal di saat melarat, di saat suki, gampangan di saat melarat. Kan gitu. Makin kita saya ketebu, pesa pun kalau saya ketebu, kajian diabit. Maka ada beda sumbangan gerak nasek kan? Pentai sumbangan nasek memang bentuk berapa gede Isra Mi'raj. Berat nampak enten keluar. Ini saya ketebu pun, tapi lainnya berat dia. Oh gitu. Oh pertimbangannya. Iya lagi tak berat ada boleh bolana anu ayah makan-makan traktir
takbir nang ayolah nggak usah majerilah. Nanti sebetulnya buka dulu, nanti boleh kayak Pak Lula tak berapa. Tapi kalau punya uang banyak nih 100 juta, pentai separuh, saya juta. Berat apa enten? Berat. Berarti kan ongkul lebih berat beramal dalam kondisi kan harus oke, dalam kondisi sogi. Kulo sanggup saat hilang mbak kita tadi pegawai. Gila pada kar-kar gak luah. Enak aku dipelak timbang mangkin. Bener aku. Jadi aku lagi sukuan keberingin. Naik koneka pun larang kan. Naik enak saya gaji sebulan 200.000 neka subuh gede kendaraan menolak. Tapi tak eman. Begitu turun dari kol, antongnya kan gede pesek kare di polong. Makanya beda orang boton apa kota. Magi kabeh kak demam, nek pun. Mulai pun tak yang demam apa demam. Tadi mulai kamu pun tadi mulai dia. Magi ten. Kan kok mikirin becek Roma, kok mikirin dia. Enak sih cerekan. Sakit pesek. Bagi melarat nanggu. Bilang sekut. Jalan naik kol, jalan ngajar ke beringin di atas kol mereka pada orang tak sandal orang tua. Nek kan mbak kebelikan kan mbak? Berarti kamu. Kamu sih gak mengira. Begini kak, kebeli demam. Enak sih bercerean ketika di pesek. Nah makanya orang amal mereka jok nanti sugi selagi mau silahkan begitu berbeda. Coba berbeda. Lodo orang jadi mulai sebulan mereka gaji nabung 1 juta. Kan nggak mencapai niso, tapi kan 4-5 juta yang mencapai 1 niso. Nah, memang tak wajib zakat, masih belum wajib. Tapi kita juga ada anjuran bersedekah dengan berinfak, sunnah, menjalankan sunnah. Jadi berinfak atau bersedekah. Boleh, bukan tidak boleh olen, mata kudu nangkek seni so, mau nangkek seni so bila. Nggak nyampe orang ini boleh. Dibiasakan. Ada 2 peristiwa yang memang betul-betul terjadi. Tak usah menceritakan orang. Kalau misalnya bener cerai, bener tak pernah sedekah, bener tak pernah infak, maka mau dia tak berkah. Takut sih mau cai seneka. Karena untuk ngatain orang seperti itu adalah bukan hak kita. Kita nggak boleh menilai orang. Yang boleh menghukum orang itu tidak berkata itu hanya Gusti Allah. Tergantung amal masing-masing. Nah, oleh ngocain orang. Tapi kalau tak pernah ngocak, misalnya berarti orang berkah, orang yang mencari takut itu karena bukan ranah kita. Kita nggak boleh seneka. Kulit bibi, kulit lambat kita di tukang jahit menolong, beni mangkir saya lapor dengan beni. Kita di tukang jahit, mereka rutin tiap tahun bungkus di amplop dikasihkan bamba yang tua, bamba si randa sepuh karo itu umi kapi, senilai tertentu. Suatu saat, kulit tak mau keluar karena banyak pengeluaran. Tinggal kok tahu setiap tak pagi ke bamba, karena banyak pengeluaran. Akhiran apa? Langsung ditegur oleh Allah saat itu juga. HP saya hilang, ada musibah lain yang mengharuskan saya mengeluarkan uang lebih banyak dari yang biasa saya kasihkan mbah-mbah itu. Sejak saat itu saya kondisi apapun, kekurangan apapun, saya nggak boleh mengurangi kebiasaan saya yang ini. Dalam hati tekad terus diistiqomahkan. Ini yang saya alami. Setahun mulai bedel. Tretan kasarnya kan, istrinya beda, suaminya polisi, sama dia kan asalnya Gresik, di asalnya Jombang, orang pendatang Nabi. Jadi tretan dari saking baik kan, dia tahu sama mengeluarkan ke mbak sama dia juga. Suatu saat dia punya pikiran begitu seperti saya, kok setiap banyak pengeluaran, tak sama keluarkan untuk pos yang lain. Saat itu juga beliau cerita kontak ditegur sama Gusti Allah melakukan pol praktek
saat menolong kelahiran pasiennya, ada kejadian yang mengharuskan dia menanggung biaya untuk menyembuhkan dia dari kesalahan itu, menghabiskan berkali-kali lipat dari yang biasa dia keluarkan. Kontan, tegurannya itu kontan. Bapak, mbak, kalau Maria tahun beri ngalami seperti itu, saya gini kan ke beliau. Beliau cerita ke saya tahun kemarinnya ngalami seperti itu. Ternyata memang kondisi apapun, usahakan tetap mengeluarkan infak sedekah, apalagi itu sudah menjadi kebiasaan. Anak baca pun pun biasa pola, kayak kecewa di biasa Andre Pak Tanda sedih. Takut sedekah. Nah, maaf takut orang kan. Jadi aku teguran kan karena sudah membuat orang asa. Jadi biasa aku dari mak aku dari apa? Bejik ngarang kok mau tak beli gitu, tak beli karena ada pos lain, ternyata tidak. Makanya jangan sampai ditangkapkan. Dia makin tekak punya otak apa kudu, ya otak lagi boleh. Otak lagi yang untuk dikasihkan, yang biasa dikasih. Jadi ini kebiasaan yang barangkali memang tidak boleh kita sepelekan. Tekak sampai satu nisab, usahakan sedekah atau infak. Dulu pernah kita bahas, ada sedekah harian, ada sedekah bulanan, ada sedekah mingguan beli. Saya tahu nanti kalau Ramadan, jadi harian beda, panenan beda, bulanan beda, tahunan juga ada. Jadi silakan dihitung sendiri. Kita orang mampu di internet kan bukan hanya Pak Tinggi untuk menentukan, oh dia orang termasuk penduduk miskin, dia termasuk orang yang tidak mampu, dia bukan Pak Tinggi, kita sendiri. Agak pipi yang tahu kita ini mampu apa tidak. Mau torot tak beri terus orang terus torot pola. King tapi kalau sudah biasa menyisihkan, insya Allah mereka dengar. Kita bukan infak dengan sedekah. Ibadah air sumur minta air celok sekali. Bau kan ki, bau bernana ombel. Kadang-kadang bisa malah beracun. Mari jadi pantai kejadian. Seorang orang sumur api tak ingin lagi masuk ke dalam mati karena sudah mengandung gas. Mengandung gas itu membahayakan. Akhirnya sampai dalam sek mati. Saya nolong si mai si dalam kalau tak punya nyebur, mereka lemes ya sampai mati. Di mati si dalam dari ketalonnya kabur lemes sesuai kala dengan pakai alat akhirnya baru bisa. Sumur, tapi tak itu mereka sumur. Bau mengandung gas bahaya, mengandung racun. Jadi, menurut dokter, kalau ada kamar mandi 1 minggu tidak pernah dipakai, maka harus dikuras sebelum dipakai. Karena itu sudah mengandung kuman. Ada sudah bening mereka, yo, pakai mata kita, ngambil alat punya kuman. Kalau sudah dipakai, ambil tak yang gue dina jalanan 10 hari seminggu. Saat mulai koras ada, baru YSN seanya. Mau tiba-tiba dipakai mandi itu bisa kena gatal-gatal. Penakan gula mare bu. Gatal-gatal karena kata dokter ada jadinya itu rasanya nggak lama loh. Bener ya itu sudah. Kemudian gatal langsung. Mereka ambil ekoras. Harta begitu juga. Mau tak pernah ekoras begitu orang bagi anak yatim. Ini berpenyakit. Nyambi apes, nyambi tak berkah. Jadi itu bukan masalah yang sepele, tapi betul-betul ada efeknya. Untuk itu, marilah kita berusaha sebisa mungkin berinfak, bersedekah. Syukur-syukur saya sudah mencapai 1 nisab, silakan ditunaikan zakatnya. Kalau pun bilang kalau tak pernah ada rumah dinasi lambe apa bien peleben roti bien saiki lambe setia lambe saya tak tahu dina insya Allah diampuni oleh Gusti Allah. Kalau sudah tahu ilmunya silakan mari kita berusaha untuk mengamalkan. Agar ada syukur atau mereka pun sehat, mereka sewa sewa masa Rasulullah cekat dari pasti berat sama ada Ramadan mereka gitu gaji kalau
apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin ya kan? Hak. Jangan sampai mengambil haknya orang fakir miskin, anak yatim. Nampas tak gersa biasanya. Mun abri opah orang sing ngalak langko kan orang sing tak andi kan ngono. Tak kira orang sogi pas ngalak derep nang gele pas ngalak derep rau kan tak kira iki orang sing tak andi biasanya. Ngalak derep langko nang gele ada namen ada berau. Pas kadang upahnya itu tidak semestinya. Kalau di daerah situ itu semestinya kalau orang mereka sehari 40.000 cuma dikasih 30, cuma dikasih 25. Nyama orang tak andi butuh kelakuan, terima beli, dekat sambil berbong terima, dekat orang-orang terima. Tapi kan sudah mengambil haknya orang. Ada juga kejadian orang kaya sekali, kaya, cik surgina sampunan. Tapi Pak Kun menjual makanan ke sekolah, makanan ringan itu, buatan sendiri. Ada keripik diproduksi 1000-an. Nyoro jual lagi ke anak yatim. Nyoro anak yatim jual lagi. Saya tanya, itu anda beri apa di rumah? Mau budak karena keripik beri keripik. Seto. Mau budak karena es beri es. Seto. Mau tidak karena ya tak beri. Mau terasa yang lagi ke lampi. Yang seharganya itu paling mahal 150.000. Paling mahal baju yang saya lihat bajunya itu loh, yang paling mahal 150.000 lah. Lah kalau semestinya orang datang kan biasanya laku 10 kan satu untuk gaya menjualkan kan. Jual apa baik pengalaman dagang kabeh kan ya. Kalau laku 10 berarti satu jatahnya kan menjualkan. Dalam artian kalau dia bawa keripik 40 biji, esnya 20 biji, berarti kan ada 5 biji yang menjadi haknya dia. 5.000 sehari seharusnya dapatnya daripada yang satu biji tadi itu. Daripada yang seharga baju tiap beli raya dong. 5.000 dikali 25 berapa? Ya ahli matematika. 5.000 kali kan nggak mungkin 30 ada liburnya nah sekolahnya. 5.000 kali 25 berapa? 125. Itu 1 bulan. Kalau kali setahun berapa? 1.250 seharusnya dia terima. Tapi apa yang diberikan? Itu kan sudah mengambil hati. Ini kita harus hati-hati. Kudu mas teteh masalah hak. Jangan sampai kok kamu tak menghardik dia, tak iya tapi hak dia saya langsung kamu ambil lewat tenaganya. Cik pamrasan mas teteh. Memang orang kan tak dengan nolak orang soge. Mulut jaga orang soge nih kan. Maka mereka mulia orang soge kan. Kita tahu ilmu orang, pesen kayak orang nasi pakcik. Kok ngaji? Kok tak kok cakok orang? Kok coba-coba? Mak kader pakcik ya kok. Kok pakcik nak coba-coba orang ini tak kira nolak. Orang ini kan berlebihan sedang berlebihan sekali. Jadi sudah biasa lah kakak orang soge harus sama-sama kita hormati. Orang soge tak di orang lemah. Apa diorangkan gitu loh. Udah kalau aku saya soge silakan kasih tandi apa ya? Tak ada kadang mau nanya yang soge kendi macam nanya yang soge yang tandi ini apa? Tak ada orang kadang berlebihan sekali kan di oh nak kan saya kadang di mantola boleh sesoge aduh oh ya sayang mau saya tandi orang saya mau pengalaman tuh ya curhat parah curhat ya kan tak ada lagi kadang berlebihan biasa saja besok kita hormati semuanya orang ini seneng tengah tamu yang tadi gila kita kalau yang tadi beri aring tapi keluar saya intinya kenapa keluar begitu pepada selera kita usah beda api memiliki mentuan membeda-bedakan menantu alamat kurang ajar mentuan menggunakan ya
Nanti Mas Tete, Mas Tete urusan nak mereka. Sering aja, oke mak. Orang. Tanya nama bulan Ramadan. Selain tadi masalah harganya, bersih harta, ibadahnya Bu ya, ibadahnya, sholatnya. Sholat yang diterima oleh Allah itu bukan karena khusyuknya saja. Mun tak bisa khusyuk itu bukan rukun sholat kan ya? Tak ada 17 rukun sholat itu nggak ada yang khusyuk kan? Kita dianjurkan bisa sholatnya khusyuk, mun bisa. Mun tak bisa, sok kosok. Harus berusaha memang. Harus berusaha dilatih. Andai pun tidak bisa khusyuk, ya tidak apa-apa. Bukan berarti engkau punya dosa, punya salah, engkau lah tak gena, kelakuan engkau lah tak gena, engkau pasti tak kira bisa khusyuk. Engkau mending tak usah sholat sekali kan? Tak kira terima bersih Allah, tak usah sedekah. Terima bientan mereka urusan Gusti Allah. Yang penting syarat sahnya diperhatikan, rukun sholat diperhatikan, ngapa boy sini betul sholatnya gak diperhatikan. Itu yang akan menunjang sholat kita diterima oleh Gusti Allah. Kalau berusaha khusyuk, pikiran sebarang, pikir otak, pikir telasan, tak khusyuk mereka sudah berusaha. Tapi andai pun tidak bisa, Gusti Allah insya Allah asalkan syarat rukunnya dipenuhi, apa yang batalkan tidak dilakukan. Ini sudah cukup sebenarnya. Sebenarnya karena perintah menjalankan sholat, perintah untuk khusyuk dalam sholat ini adalah qad aflahal mu'minuna alladzina hum 'an sholatihim khashi'un. Sungguh akan beruntung hidupnya orang yang dalam sholatnya bisa khusyuk, berusaha. Nampak cara sholat khusyuk dengan mali bisa khusyuk normal. Betul jadi malah yang orang seborong. Mana orang seborong? Begitu kemudian orang yang kamu dari budi normal. Orang mungkin. Padahal sholat tidak diperintahkan untuk bertemu. Tetap memandang tempat sujud. Jadi tak salah berkata salah satu cara untuk sholat khusyuk mereka ya memandang tempat sujud. Tak usah ke atas, tak usah lihat toleran. Tidak boleh ya Bu. Boleh, tapi kan makruh sebenarnya, tidak boleh. Memandang tempat sujud itu perintahnya memandang tempat sujud. Ya. Tempat sujud kan beli kasa, beli aja, beli iring, beli pas dulu sampai bebel. Mau aja berarti sujudnya kan di sini. Berarti berdiri duduk ngadepnya ke sini, bukan ke bawah. Jadi khusyuk sampai Allah, Pak pernah ada semua. Yang dianjurkan kan menghadap ke tempat, memandang ke tempat sujud. Itu salah satu cara. Terus bagi yang tahu maknanya, coba memahami makna bacaan sholat. Ingat kebacaannya, memahami maknanya, itu akan menunjang untuk khusyuk. Mun uning, tak uning maknanya lu tak pernah monduk, tak usah monduk kada abir, monduk boleh malah tahu maknanya sholat abir. Terus mendengar bacaan sendiri, kan ulang deh. Kan ini batin, bacaan sholat itu dibaca bukan dibatin dalam hati. Minimal didengar sendiri. Minimal didengar oleh telinganya sendiri. Jadi telinga fokus pada mendengar bacaan sendiri. Ini termasuk salah satu cara untuk mendatangkan sholat khusyuk. Mereka akan berkah pikiran ya. Mereka akan berkah. Walaupun sholat batin, karena sholat batin pikirannya mandek. Jadi mendengarkan bacaan sendiri, didengar oleh telinga sendiri. Tak usah ngilangin dulu. Didengar telinga sendiri, memandang ke tempat sujud. Bagi yang tahu artinya memahami maknanya. Bisa ada beberapa cara untuk sholat biar khusyuk. Untuk kalau syarat rukun terpenuhi, terus apa yang membatalkan sholat itu tidak dilakukan, bisa khusyuk. Untuk makmurimu, insya Allah diterima. Terima apa antar kewajiban kita adalah melakukan perintah Allah untuk sholat. Kondisi apapun harus sholat. Itu diberbagi ibadahnya.
persiapan. Mare Ramadan mongkot saya sedekah mare salatapun saya. Berarti para tamu Ramadan boleh terus lagi ditingkatkan terus sampai menjadi derajat takwa yang tinggi. Seneng lagi. Amin. Matur muga kula panjenengan beri istiqomah belajar terus bisa mengamalkan, diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan. Seneng lagi. Cukup nggih, pun cukup pun tak usah berkulit. Mohon maaf, mungkin salah ucap, matur kesoan perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan tambahan ilmu untuk kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan jadi ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sore itu bermotor dari kita Paula menuju pada cembolangan bermotor. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala